Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Perjalanan demi perjalanan tauhid memperjalankan iman adalah tujuan utama dari pokok kebenaran belajar. Kalau hanya kita berdiri dan mendengar serta melihat pengalaman-pengalaman, tetapi tidak mampu kita memperjalankan diri kita, ini belum sampai kepada pokok kebenaran. Kebenaran itu adalah tajalli memperjalankan. Banyak sangat kita alami di luar sana, di mana seorang murid mendengar kehebatan seorang guru dan guru tetap pintar, murid tetap bodoh. Inilah yang kita hindarkan. Tetapi apabila seorang ahli diri kita memperjalankan diri kita dengan memperjalankan iman, sehingga kita mengalami perubahan di diri kita, kembali diri kita beriwayat dari awal, maka awal itulah akhir. Berarti di akhir ini kita memulai awal, bukan ada kata terlambat. Alhamdulillah, pada perjalanan tauhid yang kita pelajari dalam mengenal diri, diri yang dikenal adalah nafsahu, diri keakuan bagi Allah, telah sampai kita kepada tahap ketiga, yaitu bagaimana kita memperjalankan dan melatih bagaimana caranya
bertajali atau memperjalankan hayat kepada seluruh alam. Alhamdulillah kalau kita telah mempelajari pokok diri pada lam jalalah, alif pada nyawa, lam pada tubuh, sirna dua-duanya, berarti lam alif itu juga alif yang berkodrat alam. Artinya berarti alif itu dua, satu zahir, satu batin. Artinya alif zahir disebut dengan aftar dan alif batin disebut dengan ba'dal. Dalam hal ini dua wujud yang telah kita kenal, diri lam jalalah, diri sir bagi Allah yang tidak terpantau oleh ilmu setinggi apapun. Dibenarkan kita mencari ilmu, tetapi ilmulah yang mencari ilmu. Ini menandakan pencarian itu tidak ada, melainkan kita dibukakan pintu hijab rahasia oleh seorang yang memiliki ahli diri kita. Berbicara tentang bagaimana cara kita memperjalankan atau melatih diri kita memberikan hayat. Alif pada sir nyawa, lam jalalah pada tubuh berkodrat batin. Kalau dua-duanya sudah lebur dalam lenyap di dalam pandangan, berarti ini dinamakan hayat. Hayat inilah yang akan kita kaji, bagaimana kita menyaksikan perjalanan hayatnya Allah, yaitu diri bersifat sifat ketuhanan baginya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, hayat hidup artinya yang alif dan lam jalalah yang tidak bisa dilihat adalah suatu kekuatan hidup. Hidup bagi seluruh yang rahasia berpedoman kepada alif. Hidup bagi semua yang berasal dari batin berpedoman kepada lam jalalah atau jasad. Dalam hal ini perlu kita mengenal tajalli, cara memperjalankan tadi. Apa tajalli, cara memperjalankan? Lenyapnya alif kepada awal mula titik, awal mula jadi, yaitu wujud yang menggerakkan batin pada jantung kita. Dan jantung akan memberikan hayat dengan tekanan arasnya, sehingga batin jantung yang menutup titik awal dari alif tadi, sehingga menjadi suatu kekuatan batin yang membentuk sebuah tubuh, dan tubuh memberikan hayat kepada semua alam. Berarti apa kodratnya tadi? Kalau alif sudah tenggelam kembali kepada titik awal muda jadi, mana titiknya? Itulah kodrat yang menggerakkan jantung. Digerakkan oleh titik jantung berupa batin atau hayat. Inilah yang menyebar dan memberikan dorongan menuju tiga insan. Berarti tiga insan menerima kodrat hayat dari tendangan tadi. Dari mana tendangan tadi? Kita lihat batin apa? Alif dikatakan alif bertajalli menjadi hayat. Itu dikatakan dalam huruf berkodrat dal. Dan alif adalah hayat berkodrat i, berarti ini di. Paham? Yang kedua, batin yang akan menjalankan hayat itu kepada seluruh makhluk, ya, itu dinamakan, nama batin itu apa? Nun adalah hayat atau batin, sementara alif tersurat dinamakan a. Jadi na. Nah, inilah ya. Na artinya nun adalah batin, alif kasroh a berarti nyata zahir, berarti na. Jadi di sini kita lihat batin yang ditendangkan oleh wujud titik tadi bernama nadi.
Inilah nadi aras yang mengantarkan batin dari tendangan alif tadi. Dia tendang kepada batin, batin itu memberikan hidup kepada insaniyah, insani dan insanu. Jadi hidupnya, hayatnya insaniyah, insani dan insanu itu dari batin yang ditendangkan arasnya oleh wujud titik awal mula jadi, yaitu alif. Na disebutkan perbuatan batin zahir, nun alif aftar a. Ya, alif kasroh a disebut a, sementara nun batin disebut dengan na. Berarti na dan tajali batin yang mencapai kepada insan yang tiga disebut tajali batin atau di, maka disebutlah dengan nadi atau batinku. Nadi atau batinku. Nah, dengan gerak inilah kita akan mengantarkan kepada wujud yang tiga tadi. Wujud insaniyah adalah alam semesta. Wujud insani adalah ruh segala nyawa di sekalian alam. Dan wujud insanu adalah setiap rohani umat. Berarti diri pemimpin akan muncul, yaitu diri nadi. Inilah na tadi. Dengan demikian tersambung. Terus bagaimana cara menyambungkannya? Ini yang disampaikan tiga perkara sebagai arahat, ya, sebagai harfatnya. Bagaimana puncak atau induk cara pengirimannya? Maka kita akan melatih cara pengirimannya itu nanti dari tiga kodrat di dalam diri. Apa tiga kodrat di dalam diri? Insaniyah akan berwujud kepada ma'ani, yaitu nur yang ada di kening kita. Itu adalah disalurkan batin itu kepada insaniyah, yaitu jiwa yang ada di dalam ma'ani, yaitu ma'nawiyah yang akan menuju insaniyah sekalian alam semesta. Dan insani adalah kekuatan ruh segala yang hidup di muka bumi ini, di langit dan di bumi, melalui batin qalbi di hati kita. Ini yang akan disampaikan kepada seluruh makhluk yang hidup, baik makhluk yang roh bergentayangan sampai hewan dan binatang semuanya. Nah, yang ketiga adalah al-muluk atau disebut dengan insanu. Ini adalah rohani kita yang akan tersambung ke semua manusia. Setelah kita sirna bertubuh batin dan bernyawa sir, maka kita akan menghadirkan dengan cara yang akan kita amalkan, yaitu yang akan kita sampaikan setelah 10 menit berikutnya. Sekarang perhatikan di papan tulis. Kita wajib memahami dan mengetahui bahwasannya tiga dari kodrat tajali tadi harus sumber-sumber yang tiga itu menjadi suatu patokan dan menjadi sumber setelah diri halus kita berdiri. Setelah diri halus kita berdiri. Bisa diperhatikan di HP-nya semua. Jadi diperhatikan. Ya, nanti juga akan dikirim di grup yang sempurna gambarnya. Sekarang perhatikan untuk dasar belajar dulu. Di sini saya menuliskan tajalli batin, ya.
Tajalli batin artinya perjalanan hayat. Alif seperti yang kita sampaikan, setelah dia menyatu pada lam jalalah, alif adalah sir, lam jalalah adalah batin berwujud kepada kodrat. Kalau batin sudah bertemu sir dinamakan hayat. Nah, hayat ini yang akan diperjalankan. Hayat ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan rahasia disebut dal dan alif arta. Artinya di. Dal perjalanan, alif kasroh i. Nah, itu hayat, berarti perjalanan hayat di. Sementara untuk zahir batin, batin disebut dengan na. Na itu nun adalah batin, alif kasroh a nyata. Ini yang disebut jasad atau alam nyata. Ini batin bertemu sir disebut hayat. Hayat ini setelah bekerja tenggelamnya alif ke dalam batin alam jalalah, dia akan menjadi sebuah titik, ya. Dia akan menjadi sebuah titik wujud. Nah, ya, ini namanya titik wujud di sini, ya. Dia menjadi sebuah titik wujud. Ya. Nah, titik wujud inilah yang akan bergerak dengan arasnya Allah, Allah. Dan ini yang akan kita kirim dengan pandangan kita. Kalau dia jatuh ke jantung, dia akan berbunyi. Kalau dia jatuh ke rohani, dia akan menjadi napas atau rasa. Kalau jatuh ke akal, dia akan menjadi pensaksian. Nah, tiga perkara ini berhadapan kepada insaniyah, yaitu dengan ma'ani atau nur yang keluar dari kening atau goa atau ma'ani, dan gerak jantung akan memberikan hayat hidup, dan rohani akan memberikan keinsanu. Keinsani adalah kodrat kolbi. Nah, jadi dengan tiga ini, dengan malakut ini, insanu dan insaniyah, maka dia akan mendapatkan. Jadi mengulik dari satu kodrat tadi, diri lam jalalah tadi dengan alif menjadi gerakan nadi. Jadi nadi itu mengirim ke tiga, yang dari kening mengirim ke mulki, yaitu alam nyata, yang dia kirim batin, yang melalui aras tendangan jantung tadi namakan arasullah. Dan yang kedua, muluk ini ada di dada, disebut rohani. Dia akan mengirim batin ke rohani. Kan tidak semua rohani punya batin, ya. Kalau batin rohani itu adalah ruhu, adalah batin sirnya. Nah, dan yang ketiga dari kolbi atau alam malakut atau alam goib. Nah, ini akan mengirim ruh dia, yaitu dari hati. Jadi bekerja tiga kodrat ini dalam masa tubuh lam alif, ya, dari tubuh lam alif. Nah, gitu. Jadi bagaimana nanti kita melebur diri kepada tubuh lam alif, bagaimana cara melatih mengirimnya, itu akan kita sampaikan nanti. Nah, baik, coba kita lakukan muzakarah dulu. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan para insyaallah Bu ya. publik menyampaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat selalu. Insyaallah. Dan juga kepada para jamaah grup 1 senantiasa dilimpahkan dalam lautan kasih sayang Allah. Amin. Dan untuk selanjutnya bagi jamaah sekalian grup 1 yang tadi telah dibawakan atas satu tausiah Buya
di mana para jamaah yang belum jelas ataupun mau bertanya kepada Buya dipersilahkan mengangkat tangan. Dan untuk selanjutnya silahkan insya Allah kepada imam kita yaitu Bapak Anas Badrun. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu beserta keluarga. Insyaallah. Amin. Dan kami mohon barakah Ayah. Amin. Terima kasih Ayah telah memberikan pemaparan satu kajian yang sangat luar biasa, yang tidak lain itu adalah diri kami ini sekarang sedang Ayah ceritakan. Oleh karena itu Ayah, dalam konteks pemaparan tadi itu, setelah perpaduan antara na dan di menjadi na di suatu titik, yang ingin Anda tanyakan adalah titik awal ini. Titik itu apa? Titik awal mula jadi, apakah itu dikatakan ada sir wujudnya itu Ayah? Ya. Jadi titik itu disebut dengan noktah atau tunggal ya. Karena titik itu kan dia derajat satu, cuma dia punya 3 derajat. Ya, satu untuk wujud, satu untuk wujud, dan satu untuk maujud. Tapi titik itu satu, dia 3 punya tahta. Nah, di dalam untuk yang hayat, nah ini diwujud dia titik itu. Wujud ya, kalau dari ada dan tiada, nah ini nanti titiknya diwujud. Nah, kalau wujud, nah itu beda gitu ya. Diwujud, ada juga titik di maujud, nah gitu. Tapi yang kita kaji sekarang adalah wujud, yang mana titik awal mula jadi yaitu yang berasal alif itu dari titik. Nah sekarang kalau alif kembali kepada titik, titik menjadi aras. Aras adalah zat yang dia keluarkan baru berwujud batin bernama hayat. Nah, zat terlihat pada tubuh, hayat terus menuju kepada insani. Maka tubuh menjadi afkar, ya, menjadi titik temu askarnya, gitu. Sementara yang bertajali itu adalah dari titik wujud tadi melahirkan aras atau zat batin menuju na batin yang terlihat. Nah gitu. Jadi dari situlah batin yang terlihat ini menatap ketiga wujud, insania, insani, dan insanu. Insania pada ma'ani, kening, ya, dan insanu pada rohani, menuju rohani juga, dan kepada dikatakan insani itu kepada seluruh ruh yang hidup, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan ini memiliki cara khusus dalam penenggelaman jasad dan cara-cara mentajalikannya, gitu. Dan ini wujud seperti jalan, cara-cara memperjalankannya seperti itu. Jadi titik itu adalah suatu titik wujud yang bergerak memberikan hayat dengan tekanan noktahnya tadi. Jadi kalau didengar bunyi dub drub dub, nah kalau bahasa Arab dub drub itu artinya Allah Allah, gitu ya. Nah disitulah zat Allah Allah itu apa? Zat. Nah, dia mengeluarkan zat. Nah gitu, zat inilah yang ditajalikan oleh batin. Nah gitu, itu jadi di situ noktahnya. Ini Ayah, ketika titik ini kemudian menggerakkan menjadi alif, dia ini kan bertemu dia nih Ayah, ya kan. Kemudian daripada itu yang paling Anda ingin tanyakan Ayah, ketika dia sudah wujud ini, makanya wujud ini sebenarnya yang tidak bisa berupa apapun ya Ayah, tergantung kehendaknya sendiri ya, seperti itu nanti Ayah. Yang wujud mana? Diwujud, jadi wujudnya ya, jadi wujud. Iya. Ya. Ya, itu kalau dia sudah wujud, dia akan berwujud apa yang dia kehendaki. Nah, dia akan berwujud. Contoh, dari mana kita bisa mengatakan Muhammad? Di mana kita mengatakan zahirnya Adam?
Ya kan? Karena wujud, hukum wujud. Gitu. Ya kan? Berkodrat aku pada Muhammad berupa-rupa pada Adam. Itu kan dari wujud. Wujud ini yang menentukan nilai maujud. Wujud ditentukan oleh wujud. Ada atau tidaknya. Contoh, banyak orang bermakrifat tapi wujudnya tidak ada di dirinya gitu. Ini banyak ini dialami, makrifat jatuh jadi takbur. Kenapa? Wujud tidak ada. Contoh kita kaji ketuhanan. Aku tidak dikaji, ketuhanan dikaji. Nah ini kan salah. Nah ya, tentu diselesaikan dulu aku yang ingin jadi Tuhan. Baru ada kajian ketuhanan. Kan gitu. Tapi kalau langsung aja ke kajian Tuhanan, aku itu kita tidak kaji, ini namanya takhabur. Tidak boleh mewujudkan sesuatu yang tidak wujud. Mana ada wujud kalau yang wujudnya tidak ada. Nah begitulah kira-kira. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jadi titik dan alif berarti titik yang alifnya itu menjadi kodratnya itu ya. Akhirnya ya. Dari titik tadi ke alif jadi kodratnya, jadi lam jalalahnya ya. Iya, karena kan sudah dibilang alif itu dua. Ya, yang satu badal, yang badal sudah jadi titik. Yang aftar jadi tubuh yang bernama lam alif. Lam itu ya alif gitu, itu ya alif tapi kodratnya alam. Gitu. Jadi alif juga. Gitu. Alhamdulillah jelas ayah untuk ini ayah. Terima kasih ayah atas penjelasan. Silakan jemaah bertanya. Saya mohon kepada jemaah semuanya bisa bertanya supaya paham benar. Terima kasih ayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Imam Manas yang telah mengajukan pertanyaan, dan dipersilakan kepada jemaah yang lain untuk mengangkat tangannya. Dipersilakan Pak. Insya Allah untuk selanjutnya yaitu kepada Bapak Imam Pardi. Dipersilakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Andi. Tolong videonya Pak Imam Pardi. Tolong udah videonya udah dibuka ini Pak. Mungkin masalah HP saya nih Pak, rusak mungkin. Udah dibuka ini Pak. Pas tayang tadi muncul waktu sebelum tayang. Iya. Iya, dipersilakan. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan di sini, apakah nadi itu yang menggerakkan hayat itu atau bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Nadi itu kan tajali hayat artinya. Dal itu bergerak, alif kasroh i hayat. Jadi itu ya yang bergerak itu hayat. Ya. Jadi dia bergerak itu dalam makom suatu kodrat aras, kekuatan namanya. Ya. Nah inilah yang bertajali, diperjalankan hayat itu kepada tiga keinsanan tadi. Gitu. Jadi dengan syarat memang lam alif jatuh kepada alif pada goib dan lam jalalah kepada roib. Kalau alifnya jatuh goib. Nah gitu. Paham? Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Pardi atas pertanyaannya, dan dipersilahkan untuk selanjutnya insya Allah kepada Bapak Lalu Muhyiddin. Dipersilahkan Pak.
Alhamdulillah Pak Juru Tabligh telah memberikan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua keluarga tetap sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Nadi, saya pertanyakan dulu mengenai nadi. Nadi adalah sebuah sir yang akan atau sebuah wujud akan menjadi wujudnya dan akan menghayat kepada 3 titik atau kepada titik pancaran, misalkan gitu ya. Nah terus bagaimana kita rasakan ini supaya tiga titik ini dirasakan daripada yang wujud ini. Wujud ini bagaimana caranya merasakan pada diri kita supaya terasa bahwa gerak jantung itu akan terasa itu adalah bunyi dan napas itu adalah sesuatu yang bisa digerakkan di dalam napas keluar masuk dan kodrat atau jiwa ini bagaimana kita merasakan di dalam diri kita atau jiwa kita penyaksiannya Bu ya. Ini yang perlu saya pahami dan diri saya supaya lebih jelas saya memperjalankan ini diri wujudnya ini Bu ya, insyaallah. Ya. Cuma itu pertanyaan saya Bu ya. Saya tidak tahu itu, sejak saya jadi mursyid saya tidak pernah mencari-cari rasa, ya. Saya tidak pernah ingin memandang dan tidak pernah ingin merasakan kecuali dia perkenalkan dirinya ke saya dengan saya jadi dia itu saya bisa. Tapi kalau saya merasa mengamalkan saya tidak bisa. Nah gitu. Kenapa? Ini adalah wujudnya semata. Jadi kalau saya bilang saya merasakan nanti saya akan jadi sekutu bagi dia. Jadi lebih baik kita jalankan dengan sami'na wa ta'na dengan tidak mengharapkan apa-apa dan itu akan terjadi, tetapi kita tidak bisa mengalami atau mencari, kita tidak bisa. Ya. Tidak ada istilah kita bisa mencari-cari rasa, tetapi dia akan datang. Ini contohnya apa? Apabila kamu ingin mengenalku, tidak akan bisa kecuali aku yang memperkenalkan diriku kepadamu. Bagaimana caranya? Kenalilah dirimu itu diriku. Begitu. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin mengamalkan, artinya kita harus wujud di situ. Bukan mengamalkan sebuah wujud, tapi kita wujud di situ. Kitalah wujud di situ. Nah gitu. Kenapa? Karena wujud yang ditajalikan itu kita, gitu kan? Jadi tidak ada lagi kita ingin berprasangka untuk mencari rasa, tapi kadimkanlah apa yang ditajalikan. Itu aja. Jadi kalau sir yang 3 itu sudah kita tajalikan, dia pasti ada. Cuma rahasia tertinggi bagi Allah, man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Makanya hak rasa itu kembali kepada wewenang dia. Jadi kalau saya sampaikan nanti seperti apa rasanya, lahut kita ini beda-beda. Jadi nggak bisa dituangkan itu. Tapi yang penting itu pasti ada. Cuma tidak bisa dicari gitu. Alhamdulillah, insyaallah Bu ya, luar biasa. Ini termasuk apa namanya itu kita rasakan ini bukan kita mencari ya. Coba itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau dia sudah mutlak dalam pandangan kita, kita tidak sudah pasti itu memandang dan merasakan itu aras dan qudsi itu pasti terjadi. Cuma kalau itu dasar kita mencari, malah itu tidak akan pernah ada.
Gitu. Karena itu adalah komunikasi dari dia yang akan menjadi sebuah komunikasi, yaitu rasa dan pandangan tadi. Itu namanya terbuka hijab. Kalau dia sudah dibuka hijabnya, nah kita akan mampu mengartikan. Contoh, begitu insaniyah itu berbicara dengan kita, insaniyah itu bisa bicara loh dengan kita, ya. Insanu dia bisa bicara, dia insan, dia ada tahta dan kehidupan. Mereka tuh bertasbih 24 jam kepada Allah. Kita aja 5 waktu cuma sholat, ya. Nah, jadi mereka lebih dahuluan berkomunikasi, apalagi dengan kita sebagai wujud Allah. Kalau memang sudah mantap kadim, hak kadim, nur kadim, Allah kadim, tidak ada keraguan lagi, maka semua akan hayat, termasuk hidup dan bisa berbicara. Gitu. Paham? Insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Insya Allah. Terima kasih Pak Lalu Muhyiddin. Dan untuk selanjutnya tadi yang mengangkat tangan, jadi itu dipersilakan kepada Pak Abdul Rahman, silakan. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka videonya Pak. Tolong buka videonya. Sudah, ini sudah. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat Buya dan kita selalu mendapatkan barakah Buya. Insya Allah. Videonya dibuka lah. Ya sudah ini Buya, sudah. Belum, kita nggak lihat itu. Ya, lanjut. Ya, jadi nadi itu tajali hayat kepada 3 insan. Insani, insania, insani, dan insanu. Apakah ini Buya bisa kita bedakan ketika dalam tajali itu? Bagaimana untuk bisa membedakan ini Buya? Ya, kodratnya aja sudah beda. Insaniyah kita berhadapan dengan ruh-ruh yang ada pada alam semesta, ya, berupa kodrat air, api, angin, tanah dan segalanya. Dan secara insani kita berhadapan dengan ruh-ruh para yang hayat, yang hidup, makhluk. Nah, dan secara insanu semua rohani umat. Ini itu pasti beda, kodratnya aja berbeda, gitu. Nanti bagaimana perbedaan nanti kita lihat di keimanan kita dan ketajaman dan kemantapan hayatnya yang kita amalkan, gitu. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia berbeda itu. Berbedanya ya nanti kodrat-kodratnya dalam ilmu tajali itu kan munculnya beda-beda. Ya, dipersilakan kepada bapak-bapak yang lain yang dulu untuk mengangkat tangan. Bapak kita yang dari Kalimantan, Bapak Hartoyo, dipersilakan Pak. Terima kasih, Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga sehat selalu. Amin. Dan jamaah demikian pula. Amin. Dalam kesempatan ini Buya, saya ingin minta pencerahannya itu Buya. Untuk yang di insaniyah, insani dan insanu, apakah yang di insaniyah ini batinnya itu batin filah Buya,
dan yang di insani ini nanti batinnya adalah bila, Bu ya. Kodratnya gitu, Bu ya. Itu Mohon. semuanya adalah hayat. Ya. Hayat itu cuma satu, ya. Nah, hayat itu cuma satu. Jadi hayat itu hidup, kehidupan. Kalau di Tuhan nggak boleh dibilang ruh, cuma disebut dengan hayat. Hayat itu kontak batin antara dia dengan Tuhan. Ya, antara insani, insaniyah, insanu ini dengan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan dia harus bertasbih kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dia bertasbih? Wujud Tuhan aja nggak ada di depan dia. Nah gitu. Makanya dia menjadi alam semesta. Ya, semau-maunya dia hidup lagi. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan ke Tuhan, karena tidak ditajalikan oleh wujud Tuhan. Kalau dia langsung ke Tuhan, kan nggak mungkin. Tuhan itu adalah aku, wujud tunggal, kan nggak mungkin. Maka dia harus melalui ketuhanan, gitu. Ketuhanannya tidak memiliki hayat. Nah, disinilah dia menjadi alam semesta aja. Makanya bencana sudah tidak teratur ya, karena begitu tadi. Alam tidak memiliki pemimpin. Alam sudah kehilangan hayat. Siapa yang bisa mengatakan jangan musibah? Nggak ada lagi yang kayak dulu. Wahai musibah ini jangan. Itu ada orang, ada manusia. Nggak ada yang bisa lagi. Malah yang bicara itu yang dihantam sama musibah. Kenapa? Karena dia menjadi alam semesta. Dia tidak hayat kepada Allah. Karena alam tasbihnya rusak. Hayatnya ada pada diri batin yang terlihat. Itu manusia sebagai kiblat bagi dia. Tidak berdiri, malah banyak yang jadi makhluk yang setara dengan mereka. Makanya disitulah saling makan memakan. Paham? Insya Allah Bu ya. Berarti ini apa namanya ayat tunggalnya Bu ya, keesaannya yang itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya dia tidak berhubungan batin dengan Tuhan Allah gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartoyo yang telah mengajukan pertanyaan, dan dipersilakan kepada yang lain Bapak untuk mengangkat tangannya. Baik, masih ada, silakan. Ini ada tambahan dari Bapak Imam kita, Pak Anas, silakan Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat diberikan sedikit lagi pencerahan supaya jemaah grup 1 ini dapat mengerti apa itu hayat, apa itu hayun, dan apa itu kayyum, Ayah. Hingga dengan demikian benar-benarlah dari pengertian pemahaman ini jemaah grup 1 dapat membedakan mana hayat, mana hayun, mana kayyum. Ya. Jamaah itu kalau sami'na wa ta'na itu harusnya bisa paham. Jadi kalau kita katakan hayat itu ada 3. Hayat itu kehidupan. Kehidupan itu alam. Hidup itu hayun. Hayun itu batinmu yang berdiri, tubuhmu. Dan kayyum itu titik yang ada di dalam jantungmu. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau sudah kita bisa qayyum menimbulkan hayun, hayun memberikan hayat kepada alam. Nah, gitu. Begitu tuh susunannya. Hidup. Nah, contoh sekarang, hayat manusia mana? Berhubungan batin dengan Allah. Semua manusia bisa? Belum tentu. Di dalam kolbu ada kolbi. Yang bisa berhubungan dengan Allah yang kolbu apa yang kolbi? Yang kolbi, yaitu yang azali, batin, zat dan nur. Kan gitu.
Nah, itu namanya hayat. Tapi kolbu tidak bisa berhubungan dengan Allah karena dia hanya kadar. Kadarullah, kaharullah, kamarullah. Gitu. Jadi demikian Imam ya. Jadi alhamdulillah dengan sedikit penjelasan ini Ayah, barangkali kami semakin mantap, semakin mengetahui kemana nanti bisa mengetahui itu nadi itu dasarnya dari mana tadi, sehingga jelas dengan mengetahui kayyum dan hayat kan. Sudah alhamdulillah, terima kasih banyak Ayah. Terima kasih Ayah. Insya Allah saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.